Setelah dijadikan tersangka dugaan korupsi kasus impor gula, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong ajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana pra-peradilan Thomas Lembong digelar hari ini dan untuk mengetahui jalannya sidang sudah tergabung produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin, apakah sidang sudah dimulai dan siapa saja yang hadir dalam sidang perdana ini? Ya, selamat siang Maggie. Sidang sudah dimulai tepat pukul 10 pagi tadi dan selesai sekitar 10.45 menit, hanya sekitar 45 menit sidang digelar dengan agenda membacakan pokok-pokok tuntutan dari kuasa hukum Thomas Lembong sendiri. Nah sayangnya Maggie, yang hadir saat ini selain dari Kejaksaan Agung sendiri sebagai termohon, yang hadir hanyalah dari pihak Tom Lembong dari tim kuasa hukum saja. Tim kuasa hukum sendiri mengatakan bahwa mereka sudah mengajukan surat permohonan untuk menghadirkan Thomas Lembong sendiri karena menurut tim kuasa hukum mereka Thomas Lembong sendirilah yang mengalami peristiwa penetapan tersangkanya sehingga bisa menjadi titik terang atau penjelasan atau bisa membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang dituduhkan sebagai pelaku korupsi di import gula pada saat dia menjabat di tahun 2015-2016 sebagai Menteri Perdagangan. Sayangnya dari Pengadilan Negeri Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memimpin sidang pra-peradilan ini mengatakan bahwa itu bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan atau menghadirkan tersangka sendiri dalam proses sidang pra-peradilan ini. Dia menyarankan, Hakim Ketua menyarankan kepada pihak pengacara atau tim pengacara dari Thomas Lembong sendiri untuk berdiskusi atau berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menghadirkan Thomas Lembong yang memang selama 1 minggu ke depannya akan menjalani sidang pra-peradilan ini. Karena ini adalah ranah dari Kejaksaan Agung. Begitu dari alasan dari Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga tadi ketika kami bertanya kepada tim kuasa hukum Thomas Lembong sendiri apakah tetap akan menghadirkan Thomas Lembong untuk sidang berikutnya, tim kuasa hukumnya mengatakan, Arief Yusuf Umar mengatakan bahwa mereka akan berkoordinasi dan bahkan akan mengirimkan surat secara formal, secara resmi untuk menghadirkan Thomas Lembong di sidang yang dijadwalkan selama seminggu ke depan. Jadwal sidangnya sendiri untuk proses pra-peradilan adalah besok pagi, itu untuk membacakan jawaban jaksa atas tuntutan pokok-pokok tuntutan pra-peradilan yang dituntut oleh atau yang sudah dibacakan tadi oleh tim kuasa hukum Thomas Lembong. Sedangkan pada hari Rabu pembuktian surat dari masing-masing pemohon dan termohon. Termohon di sini adalah Jaksa Agung dan juga pemohon di sini adalah Thomas Lembong sendiri. Pembuktian surat-surat yang mereka sudah kumpulkan. Surat-surat yang dimaksud adalah dari untuk Jaksa Agung sendiri adalah surat penetapan tersangka. Alasan-alasan dan juga alat bukti yang diajukan atau yang dijadikan dalil untuk menjadikan Thomas Lembong sendiri sebagai tersangka. Begitu pula dari Thomas Lembong sendiri dokumen-dokumen apa yang bisa mematahkan proses atau penetapan tersangka atas dirinya dalam kasus impor gula selama tahun 2015 dan tahun 2016. Dan untuk hari Kamis adalah pemeriksaan saksi dari pihak sendiri sebagai pemohon. Ada 5 orang saksi, 5 orang saksi ahli dan 1 orang saksi biasa seperti itu. Untuk ahlinya sendiri memang dari pihak pengacara akan menghadirkan dari ahli administrasi negara dan juga ahli keuangan negara. Karena kalau kita menilik lagi Maggie dari beberapa penjelasan atau bahkan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung bahwa mereka sudah mengumpulkan ahli-ahli dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan itu menjadi alat bukti yang kuat sebagai penetapan tersangka Thomas Lembong dalam kasus impor gula. Namun ini dibantah oleh pihak kuasa hukum sendiri karena menurutnya potensial loss itu sudah tidak lagi disetujui atau tidak diakui sebagai tindak pidana korupsi. Harus actual loss atau harus dibuktikan oleh BPK ada aliran dana yang terjadi atau unsur memperkaya diri sendiri dan ini tidak bisa dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Seperti itu Maggie. Jadi kita akan menunggu nanti hari Jumat adalah kesimpulan dan juga hari Seninnya adalah putusan. Jadi selama seminggu ke depan Thomas Lembong sendiri akan menjalani proses peradilan dan kita akan melihat lagi apakah Thomas Lembong bisa dihadirkan untuk menjalani proses pra-peradilan. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang lanjutan Thomas Lembong. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.